host kita yang luar biasa, Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Anastasia ST, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pastor John sudah memberi kesempatan kami untuk menjadi host pada malam hari ini. Ya, shalom semuanya. Ya, Ibu shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan kita Yesus Kristus untuk beribadah. Kita bertemu lagi dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Semua karena kasih Tuhan terhadap kita. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas liturgi pada malam hari ini, ibadat pada malam hari ini. Oke. Mungkin sebelum kita mendengarkan Ibu Anastasia menyampaikan siapa-siapa yang bertugas. Oke, Cifung, mungkin bisa kasih kesaksian singkat apa yang Cifung alami tadi ketika dalam ibadah CLCC tadi ketika pengurapan Roh Kudus terjadi, apa yang Cifung rasakan tadi? Silakan Cifung bisa memberikan kesaksian singkat dulu. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya. Semuanya yang ada di gereja CLCC malam ini. Semoga sejahtera selalu. Ya, saya merasa bersyukur tadi ya, saya dipenuhi rasanya dengan melalui Pak Pendeta John Roh Kudus. Jadi kita merasa hati kita tenang, damai, sukacita, tidak ada sedih. Terus saya itu inginnya di situ aja. Ya, jadi gak biasanya saya kan langsung ingin duduk. Itu saya merindukan terus Roh Kudus, ya. Merindukan kasih Bapa, merindukan cinta Bapa itu tadi. Rasanya ingin di situ, nggak ingin berhenti. Dan terus roh saya itu makin berkobar-kobar ya. Memang Pak Pendeta John dipakai ya untuk kemuliaan Bapa. Jadi saya merasa berkobar-kobar, kan nggak biasa saya begitu. Duduk aja di situ. Nggak mau, rasanya nggak ingin kembali ke tempat duduk. Saya inginnya di situ aja. Saya merasa damai, Tuhan, saya tak dekat ini aja ya. Merasa damai, ayem, merasa sukacita, dan tidak ada seperti itu. Kayak seperti di waktu di retreat itu Pak Pendeta John. Iya. Seperti di itu. Saya merasakan wis gak mau kemana-mana, udah diem di situ. Saya merasakan wis sampai dipegangi siapa, mari silakan duduk di belakang. Jadi merasa sukacita ya, memang luar biasa tadi ya. Yang nggak ada rugi ya tadi ya. Yang nggak ada rugi sekali. Yang nggak hadir maksudnya. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa memang betul ya, itu pertemuan menghadiri itu ya juga penting. Menghadiri sama satu sama lain, Tuhan hadir di situ ya. Terus kembali terus Ika tadinya ya pertanyaan-pertanyaan terus hari ini ya saya merasa sukacita gitu yang tidak pernah ada. Itu ya. Nah, terus Pak Deska tanya juga, "Ma tadi sudah ketemu Pak Pendeta John, kirim salam ya." "Sudah Pak, tak sampein." "Baru datang ya?" "Iya." Ya ini Pak Pendeta John, Pak Deska juga kirim salam sekalipun dia di rumah katanya ya rindu ingin pergi tapi karena dia ada teman datang baru Pak Deska datang. "Kok sudah pulang?" Ya saya asalnya tuh nggak seperti itu ya Pak Pendeta. Biasanya kan saya minta pulang aja, maksudnya tuh satu udah pulang itu rasanya di situ. Sampai jam berapa ya, memang Tuhan itu luar biasa disatukan ya. Juga luar biasa ya, ada sukacita yang demikian seperti di retreat itu Pak Pendeta John. Seperti diberkati, begitu aja terus sekalian. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat sebuah kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani atau Cifung ya, yang memang luar biasa. Pertemuan kita tadi itu dahsyat ya, saudara. Oke, mungkin Ibu Anastasia mau cerita singkat apa yang Ibu alami tadi ketika tadi dalam pengurapan Roh Kudus. Baik, bisa dibuka Bu Anastasia. Ya puji Tuhan, setiap saya ditopang tangan sama Bapak John itu, Bapak baru doa saja saya tuh udah apa? Terus benar-benar penuh urapan ya. Terus masalah-masalah semua itu benar-benar di depan saya dan merasakan
lepas, hilang gitu kan. Saya begitu banyak masalah, Bapak Pastor John juga Ya. tahu masalah saya begitu banyak, berat banget. Sudah mau selesai ada lagi, mau selesai ada lagi, betul yang Bapak khotbah itu, ada lagi hilang, ada lagi, begitu terus. Tapi setiap saya didoain, belum ditopang tangan, Bapak tangannya belum ini kepala saya, itu saya kayak melayang, kaki itu kayak mau ya jujur saja tuh tak kuat-kuatkan berdiri gitu kan, kayak mau keceklek gitu loh, kayak mau nggak kuat, tapi saya tahan, saya kuatkan, tapi ternyata saya juga nggak tahan, nggak kuat, lemas, tapi plong, lega, lega, kayak beban itu benar-benar merasa hilang. Makanya kalau ada ibadah tatap muka itu saya rasa rugi, kalau saya nggak datang itu saya rugi, karena betul-betul di depan saya, Bapak Pastor tuh di depan saya gitu. Jadi saya senang mendapat urapan, jamahan, doa-doa itu betul-betul ini di hati saya, dan saya belum pernah alami. Memang saya dengan Bapak Pendeta siapa saja saya dekat, saya selalu ini, tapi dengan Bapak Pastor memang beda. Bapak tuh betul-betul selalu kok doa-doanya Bapak itu ini ya apa, cepet gitu loh. Kalau Bapak doa gitu saya merasakan ada perubahan dalam kehidupan saya begitu. Apa yang Bapak omong itu nanti 1-2 hari loh, betul sudah Bapak Pendeta yang ngomong kok benar gini. Jadi ya puji Tuhan, saya kalau ibadah tatap muka, saya diurapi, saya dijamah, saya betul-betul merasakan ringan hidup saya. Pulang dari ibadah itu ada hasil, istilahnya, lepas-lepas semuanya begitu. Jadi orang-orang yang terhadap saya, ya Bapak tahu siapa orangnya, itu beda, sudah lain, nggak seperti yang kemarin gitu. Menghadapi saya itu, ya itulah mungkin doa-doa dari Bapak Pastor John. Terima kasih. Oke, praise the Lord. Nanti kalau ada setelah firman Tuhan, ada yang mau bersaksi, dipersilakan ya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Anastasia Ya. Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Ibu Anastasia Esti, dipersilakan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya. Puji syukur kita dapat kumpul kembali melalui Zoom, meskipun tadi sudah tatap muka, tapi kita masih Tuhan kasih kesehatan, kasih kesempatan untuk kita bertemu di Zoom ibadat pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan, ya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja SLC via online. Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20 PM Hong Kong, pukul 13.00 PM Jerman, Nederland. Host, saya sendiri, Bu Anastasia Puji Astuti dari Sidoarjo. 2, worship leaders, Bapak Pastor John Sarbunan MA. 3, pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4, doa prophetik oleh Ibu Ongkyo Kim Sidoarjo. 5, pengumuman Ibu Andri Marantika dari Kediri. 6, doa berkat Pastor John Sarbunan MA Kediri. 7, selesai. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat beribadah, berkumpul kembali bersama semua jemaat-jemaat gereja CLCC Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memimpin ibadat pada malam hari ini Tuhan, dan kami ya Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Tuhan, urapilah kami semua, dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya ibadah ini benar-benar menjadikan ibadah untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah, dalam nama Tuhan Yesus kami yang sembah. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kami serahkan. Oke, terima kasih Bu Anastasia Puji Astuti Esti yang luar biasa ya. Tuhan memberkati ya pelayanannya malam ini. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik.
Engkaulah Tuhan, sukacita kami, kekuatan kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Bu Beli dan teman-teman semua ya yang sudah hadir malam ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini. Malam Bapak Pendeta semuanya. Malam Bu Beli. Kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sejemput kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat Akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. lebih dahsyat lagi mari. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat Haleluya. akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Kagum Kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan Yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Yang kagum akan kebesaran, yang berikan tepuk tangan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku.
kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus, ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan, dalam nama
be free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Come on, Bang, dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus. Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam Yesus. Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia. Selalu, selalu ada bersamaku. Oh, kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Sing, kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu, Yesus. Kau menaruh perlindungan kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, ye highest. Yesus pelindungku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa
Tuhan Yesus, perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu, Nama-Mu berkuasa. Katakan Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Haleluya. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk menaikkan doa-doa kita di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Tadi baru saja kita ketemu di Surabaya, dan malam ini kita sudah bertemu lagi ya dengan Ibu Lydia Eka dan teman-teman semua yang luar biasa yang sudah bergabung ya. Selamat datang saudara kita Pak Yohanes ya. Puji Tuhan, dan selamat datang Pak Herianto. Tuhan memberkati, dan teman-teman semua yang sudah hadir, ada Alin ya dan Albert, Tuhan memberkati kalian ya. Oke, semuanya Bu Indriani selamat bergabung ya. Baiklah teman-teman, kita punya pengharapan adalah Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kita sekalian ya. Oke, kita akan berdoa dulu, dan Ibu Lydia Eka akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, selamat bergabung juga Pak Frans Angki. Ya. Oke, silakan Bu Lydia Eka. Ya, untuk doa firman Tuhan ya Pak John ya. Ya, benar. Ya. Shalom, selamat malam. Shalom, praise God. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum Malam. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh hari ini kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Yes. Terutama Tuhan, kau pakai Bapak John semakin hari semakin heran lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan kau urapi Bapak John Sarbunan dan Ya, urapi Yesus. kami semua. Terima Amin. kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Luar biasa, terima kasih Bu Lydia Eka buat doa yang sangat indah ya, telah dinaikkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Wow. Cifung tambah semangat ya. Menerima urapan baru tadi, Cifung orang nomor 1 maju, dan kemudian diikuti saudara-saudara yang lain ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah Tuhan kita ya. Kalau Dia sudah ditinggikan lewat puji-pujian, Dia sudah hadir, maka siap-siap ya. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi di situ. Amin ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini, dan buka hati saudara untuk Tuhan Yesus ya. Mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita sekalian. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi pagi baru menyelesaikan ya 1 Korintus pasal 15, dan malam ini kita akan tiba di 1 Korintus pasal yang ke-16 ya. Wow, ini luar biasa sekali. Kita akan mendapatkan rahasia-rahasia ilahi yang membuat hati kita damai, hati kita sukacita, hati kita tenang bersama dengan Yesus. Bilang amin ya. Wong suge bingung pikire, wong larat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan, amin ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-464 ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam kerelaan hati memberi
Bilang kerelaan hati memberi. Jadi kalau memberi itu harus dengan kerelaan hati, jangan yang terpaksa ya. Baru engkau bisa lihat kemuliaan Allah di dalamnya. Nah, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerelaan hati memberi? Ada. Ada. Wow, sudah pasti Bapak Ibu ya. Orang yang punya hati rela memberi itu ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Dan Tuhan tidak eman-eman memberkati orang yang memberi dengan rela hati ya, bukan dengan terpaksa, bukan dengan menggerutu selaku. Mari kita lihat ayatnya ya. Satu ayat renungan kita malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 di ayat yang ke-35. Haleluya. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nas Alkitab malam hari ini Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Siapa yang memiliki berbahagia itu lebih? Siapa seraku? Orang yang bukan cuma menerima berkat saja, tapi dia memberi ya. Berkat memberi itu lebih besar daripada menerima. Orang menerima berkat itu bahagia, tapi jauh lebih bahagia lagi kalau orang itu sudah menerima, lalu dia memberi lagi. Wow, itu orang paling berbahagia. Jadi bahagianya itu double ya. Bahagia itu 2 kali melebihi orang yang sekedar menerima. Menerima aja udah bahagia. Siapa nggak senang menerima rezeki? Siapa nggak senang menerima berkat? Siapa nggak senang menerima uang? Semua orang pasti senang menerima uang. Tapi tahukah saudara, orang yang punya berkat lebih besar, dia punya berkat berganda, jauh lebih daripada orang yang sekedar menerima, dia adalah orang yang memberi. Katakan amin ya. Nah, supaya saudara-saudara ingat khotbah saya malam ini, coba saya minta malam ini Bapak Ibu buka tangan saudara ya. Selama mau diberkati Tuhan malam ini, buka tangan, bilang Tuhan Yesus, aku sambut berkat-Mu malam ini, dan aku mengerti, bukan cuma aku menerima berkat, tapi aku juga menyalurkan berkat itu. Amin. Oke, katakan bersama dengan saya. Terima. Anda sudah terima ya di tangan yang terbuka. Sekarang bilang kasih. Lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima beri, terima beri, terima beri, terima beri, terima beri. Kapan berhenti? Gak akan pernah berhenti, gak akan mampet, gak akan putus, gak akan tertutup. Selama engkau mengerti rahasia ini, Tuhan tidak pernah eman-eman memberkati saudara saya. Karena saudara saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran. Nah, kalau hari ini Tuhan mau mengalurkan berkat-Nya tapi salurannya mampet, minta Tuhan bukakan saluran-saluran itu. Supaya jangan berkat itu ijir-ijiran ya, cerit-cerit-cerit, tapi berkat itu jrrr ya. Bro, haleluya. Itu saudaraku yang menjadi kerinduan kita semua. Amin ya. Makanya Alkitab bilang berkat memberi lebih besar daripada menerima. Amin. Oke, mari kita pelajari Bapak Ibu sekalian bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerelaan hati memberi. Bilang kerelaan hati memberi ya. Itu membuat dia lebih berbahagia saat dia memberi daripada dia hanya menerima saja ya. Orang yang menerima saja lalu dia simpan, dia tidak salurkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Anda perhatikan kalau kita cuma makan, kita masukkan dalam tubuh kita, makan terus. Maaf, gak pernah kita keluarkan ya. Mampet di dalam kita, kira-kira apa yang terjadi? Ini badan kita bisa bengkak, bisa biru, akhirnya kita mati. Kenapa? Karena tidak ada saluran yang keluar, Bapak Ibu. Nah, sama dengan orang Kristen, kalau cuma terima tapi nggak salurkan, maka berkatnya berhenti di situ. Ya, saudara yang kasih Tuhan,
Kalau saudara pernah pergi ke Israel, siapa yang belum pernah pergi ke Israel? Saya berdoa supaya saudara-saudara semua satu hari Tuhan izinkan kau bisa pergi ke Israel ya. Pak Frans Angki sudah pernah ke sana. Nah, saya juga sudah pernah ke sana, atau ada lagi di antara saudara yang mungkin sudah pernah pergi ke sana, atau saudara masih punya kerinduan untuk pergi ke sana. Nah, minta Tuhan beri kesempatan ya. Saudara yang kasih Tuhan, itu di Laut Mati, Bapak Ibu sekalian ya. Itu Bapak Ibu sekalian kenapa dikatakan laut mati? Karena itu kadar garamnya tinggi. Dia hanya menerima selaku aliran-aliran air yang dari Sungai Yordan datang ke situ, dia tidak salurkan sehingga mati ya. Tapi ketika dia menerima aliran-aliran air datang kepada dia dan dia salurkan lagi, maka di situ akan terjadi kehidupan. Katakan amin ya. Kehidupan di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam kemujuran, keberuntungan, di dalam kesuksesan, dalam kekayaan, dalam kelimpahan, di dalam segala rezeki yang Tuhan akan berikan, itu akan tersalurkan dengan baik. Ya, kalau engkau mengerti rahasia ini, katakan amin. Oke, mari kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan ya. Bu Eka pernah sharing ayat di dalam kitab Amsal. Ada orang yang memberi tapi dia nggak pernah kekurangan. Sebaliknya ada yang menghemat secara luar biasa. Hemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Memang falsafah dunia bilang hemat pangkal kaya, boros pasti bangkrut. Lihat-lihat, boros untuk apa? Kalau tujuannya foya-foya, itu memang tidak akan pernah bisa bisa sukses. Tapi kalau dia hanya untuk pekerjaan Tuhan, dia support, dia dukung, tidak akan pernah membuat engkau miskin. Ingat ini Bapak Ibu. Engkau memberi dari hati yang rela kepada Tuhan, tidak akan membuat engkau jatuh miskin. Justru engkau semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa supaya tahun 2024 ini, saudara mengalami kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Engkau tidak jatuh miskin. Katakan amin ya. Ini penting, saudaraku. Oke, dan ini dapat kita pelajari dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya. Oke, praise God. Kita akan lihat ya, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 3, kita akan perhatikan ayat ini bersama-sama. Berapa banyak saudara yang malam ini sadar bahwa Tuhan mau engkau menjadi alatnya Tuhan untuk menyalurkan berkat? Yang percaya lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Amin ya. Kalau saudara ingat ya, tahu ceritanya pemilik Canon ya. Canon itu mesin fotokopi, Canon kamera, Canon apa lagi. Itu Bapak Ibu kenapa dia diberkati Tuhan sedemikian rupa, saudaraku. Sampai dari hanya satu perusahaan, dia punya sekian banyak perusahaan. Dan dia tidak ngurusi lagi, dia serahkan pada orang-orang kepercayaan dia. Dia hanya pakai untuk melayani Tuhan. Anda tahu, dia belajar mentaati firman Tuhan. Ya, berkat yang dia dapatkan, dia sisihkan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Semakin dia memberkati pekerjaan Tuhan, semakin dia diberkati Tuhan. Sampai dia punya perusahaan banyak sekali ya. Demikian juga dengan pemilik Colgate pasta gigi itu ya. Produk-produknya itu sampai ke semua mancanegara ya, dan kita di Indonesia menikmati produk Colgate itu. Sama Bapak Ibu. Dia terima berkat awal mula dia merintis itu susah payah, pontang-panting, ya perjuangan yang berat. Tapi kenapa dia bisa sukses? Karena dia melakukan perintah firman Tuhan. Untuk Tuhan gak eman-eman. Untuk Tuhan gak icir-iciran. Untuk Tuhan gak pelit, gak medit, saudaraku. Dia semakin diberkati Tuhan luar biasa. Sampai perusahaannya berkembang. Dahsyat ya. Maka firman Tuhan itu benar-benar ya dan amin. Katakan amin ya. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka berbahagia ya. Bukan cuma mendengar, masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri, dan sebaliknya. Tapi waktu engkau dengar firman Tuhan, pastikan firman itu nancap, tersimpan dalam hatimu. Dan ketika engkau melakukannya, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, kalau Tuhan telah memberkati orang lain, Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya. Bilang amin ya. Asal engkau lakukan perintah firman Tuhan dengan setia. Oke, mari kita akan lihat ini Bapak Ibu. Haleluya, kita lihat ya dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 3. Ini akan membuat hati kita bergembira, hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti.
Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan hati memberi. Ya, bilang kerelaan hati memberi. Ya, Alkitab berkata sebab Allah memberi, memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita itu orang yang memberi dengan rela hati. Ya, bukan dengan terpaksa, bukan karena sungkan, bukan karena saudaraku berat hati. Tidak, dia beri karena benar-benar dia tahu ini satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat siapakah dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan hati memberi. Mari kita lihat ya. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, penting. Pertama, dia adalah orang percaya yang mengumpulkan apa, saudaraku? Mengumpulkan uang. Bagi siapa uang itu? Bagi hamba Tuhan, orang kudus, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan gak butuh uang, ya. Tuhan gak butuh dana. Yang butuh dana itu siapa? Pekerjaan Tuhan, ya. Karena pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik kalau ada dukungan dana dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan, dari umat Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, ya. Saudara, Tuhan gak butuh dana kita, Tuhan punya segala-galanya. Tapi untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi, maka dibutuhkan orang-orang yang punya kerelaan hati memberi. Dan orang-orang yang bersedia memberi dengan rela hati, Tuhan pun gak eman-eman untuk memberkati mereka. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya 1 Korintus 16 ayat 1. 1 Korintus 16 ayat 1 yang mengatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Amin. Amin. Jadi ini dia, saudaraku. Mereka mengumpulkan uang untuk siapa? Bagi orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus? Itu orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, saudaraku ya. Jadi saya katakan sekali lagi, Tuhan gak butuh uang kita, Tuhan gak butuh dana, dia punya segalanya kok. Tapi untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi, maka pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dukungan dana, ya. Haleluya. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, ada satu orang Ambon, itu saudaraku, dia ketika mulai merintis usahanya, bisnisnya dia, pada waktu itu, soal dia butuh modal awal untuk bisa melakukan bisnis ini. Saudaraku, dia mulai mengontrakkan rumah ayahnya itu di jalan yang besar ya, jalan raya itu. Saudaraku, di kota Ambon ya. Dan pada waktu uang itu dia terima untuk orang sudah memberi uang untuk dia mengontrakkan rumah ayahnya, saudara, dia tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Karena pada waktu itu, saudara, saya akan berangkat ke luar negeri untuk melayani Tuhan ya. Karena saya dikontrak 2 tahun keliling dunia, saudaraku. Dan saudara, dia waktu itu datang temui saya, dia tanya, John, gimana? Kamu sudah punya visa? Kamu sudah punya paspor? Kamu sudah punya uang tiket pesawat? Saya bilang, belum. Dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan. Dia bilang, oke, besok kamu ke rumah saya. Waktu saya ke rumahnya dia, Bapak Ibu, dia siapin 1 amplop putih berisi sejumlah uang. Dan dia bilang, ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang kamu lakukan. Dan waktu itu ada almarhum ya, mama saya, dan kami berdoa untuk orang ini. Tahukah saudara dari apa yang dia persembahkan, dia tabur? Oh, luar biasa. Tuhan berkati dia, saudaraku. Siapa mau nyangka, saudaraku? Bisnisnya berkembang, dia menjadi mitra Pertamina, saudaraku. Anda tahu ya, Pertamina itu uang, saudaraku, ya, tempat uang. Saudaraku, Tuhan berkati dia. Sehingga, saudaraku, bisnisnya berkembang, dia bisa belikan rumah untuk anaknya satu-satu, saudaraku, ya. Sama seperti Ibu Lydia Eka, belikan rumah untuk anaknya satu-satu, saudaraku. Ya, dia belikan mobil bagi mereka juga. Anaknya kuliah sampai selesai. Ada yang kuliah di Amerika. Wow, waktu istrinya sering mengikuti seminar atau konferensi di Amerika, bolak-balik Indonesia, Amerika, dia bolak-balik ke luar negeri ke Israel. Dia datang menjumpai almarhum mama saya, dia bilang, Tante, puji Tuhan, suami saya diberkati Tuhan. Dan almarhum ibu saya berkata, kamu masih ingat? Pada waktu sebelum John berangkat melayani Tuhan dengan kapal Dulos, kapal misi itu, Tuhan telah memakai tangan suamimu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak lupa apa yang dilakukan suamimu.
benar Bapak Ibu ya. Biasa dalam dunia bisnis kan orang-orang etnis Tionghoa yang mendominasi, tapi ini orang pribumi Ambon asli. Wow, luar biasa. Berapa tahun yang lalu istrinya undang saya pelayanan di kotanya, dan dia yang tanggung semua tiket pesawat apa segala macam ya. Dan saya lihat benar-benar mereka diberkati Tuhan. Ya, awalnya mereka punya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, sampai mobilnya itu nggak bisa parkir di halamannya, terpaksa parkir di halaman tetangga. Sampai mereka sungkan dengan tetangga. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Tuhan pun gak eman-eman untuk menutup pintu rezeki bagi saudara saya, asal engkau taati firman Tuhan ini. Bilang amin ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengumpulkan uang bagi hamba Tuhan, orang kudus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini dia, kita lihat yang kedua. Dia adalah orang yang menyisikan. Uangnya sudah dikumpulkan, sekarang menyisikan ya, bukan menyisakan. Beda ya. Menyisikan dengan menyisakan itu beda. Jangan kasih pada Tuhan yang sisa-sisa. Sisihkan Bapak Ibu sekalian. Engkau punya berkat engkau terima, nah sisihkan itu untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Kemarin kita dengarkan kesaksian Ibu Lydia Eka, ketika dia diberkati, dia ada sisihkan dana itu untuk pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Dan memang kita lihat bahwa Ibu Lydia Eka diberkati Tuhan luar biasa ya. Nah, kita semua pun akan mengalami hal yang sama ketika kita lihat rahasia ini ya. Menyisihkan berkat keuangan yang diperoleh, yang saudara saya peroleh ya. Dan kemudian dikumpulkan bagi siapa? Bagi pelayanan orang kudus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu untuk menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Amin. Amin. Jadi ini dia saudaraku ya, kita sudah belajar lewat ayat ini. Poin yang kedua yang Tuhan mau kita bukan cuma sekedar mengumpulkan, tapi kita juga menyisihkan ya. Menyisihkan, sisihkan saudaraku. Saudara punya dapat 100.000, nah sisihkan 10.000. Saudara dapat 1 juta, sisihkan 100.000 ya. Saudara dapat 10 juta, sisihkan 1 juta. Amin saudaraku. Semakin engkau mentaati akan firman, Tuhan akan membuat apa yang engkau sisihkan makin bertambah, mengalami multiplikasi. Ya, Alkitab berkata Ishak menabur pada musim paceklik, musim kelaparan, tapi Alkitab berkata Ishak semakin diberkati, kian lama bertambah kaya, makin bertambah kaya, sampai musuh-musuhnya ketakutan menghadapi dia. Oh, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah waktunya memberkati engkau dan saya, wow, rasanya engkau dan saya itu sepertinya enggak kuat, saudaraku. Ya, kemarin kita dengarkan kesaksian Ibu Maibel, ya saudaraku, yang membintangi beberapa sinetron ya saudaraku, yang kemarin kesaksian. Kita doakan mereka sementara mengerjakan proyek-proyek ya yang besar, dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat apa yang dia dengar pesan Tuhan di dalam ibadah CLCC, dia tangkap itu saudaraku. Dia tangkap itu dan yes, dia imani, dan ternyata saudaraku luar biasa. Dia bilang sampai saudaraku, dia rasanya kaget, saudara. Ini berkatnya terlalu berat, besar sekali rasanya. Dia seperti nggak kuat, saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu minta kekuatan untuk bisa apa? Menampung berkat itu, ya. Dikelola dengan baik, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau waktunya Tuhan berkati engkau dan saya, tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi berkat, ya. Tidak ada yang bisa menyabotasi rezekimu, saudaraku, ya. Orang mau santet, mau pakai ilmu gendam, magic, ilmu apapun, sihir, gak akan bisa mempan asal engkau mentaati firman dengan baik. Katakan amin ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia pertama tadi mengumpulkan, kedua menyisihkan. Nah, sekarang dia mulai menyampaikan ya. Jadi kumpulkan, sisihkan, lalu sekarang disampaikan ya. Jadi dia berikan ke tempat yang tepat. Mari kita lihat ya. Menyampaikan berkat keuangan itu kepada orang kudus melalui utusan yang terpercaya ya. Jangan sampai ada utusan yang tidak bisa dipercaya, nanti repot ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ya 1 Korintus 16 ayat yang ketiga. 1 Korintus 16 ayat yang ketiga. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Amin. Untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi pemberian yang tadi sudah dikumpulkan, kemudian disisihkan, nah kemudian disampaikan, diberikan
Diberikan kepada siapa? Selaku kepada orang kudus, orang yang melayani Tuhan, ya, melalui utusan yang terpercaya yang bisa mengelola keuangan ini. Dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau begitu apa hasilnya, Pak? Apa manfaatnya kalau kita mengerti rahasia kemuliaan Allah dalam hati memberi, ya, hati yang rela memberi. Mari kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mentaati, bilang mentaati. Mentaati apa, saudaraku? Dia mentaati petunjuk Tuhan dalam hal memberi melalui hamba Tuhan, ya. Mari kita lihat ya 1 Korintus 16 ayat pertama. 1 Korintus 16 ayat pertama. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Amin. Amin. Hendaklah apa, saudaraku, kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Jadi melakukan sesuatu kita butuh petunjuk-petunjuk Tuhan. Melalui siapa? Melalui hamba Tuhan yang memberikan kita arahan-arahan sehingga kita tidak salah, ya, tidak salah melangkah, tidak salah menabur, ya, tidak salah menyalurkan berkat itu, saudaraku. Nah, saya percaya ketika engkau menabur di tempat yang tepat itu tempat yang membutuhkan taburan itu, maka itu akan tumbuh subur. Tapi kalau engkau menabur di tempat yang salah, saudaraku, di tempat yang penuh onak duri, dia tumbuh tapi akan di saudaraku, akan di Bapak Ibu sekalian dihimpit dan akan benih itu akan mati, ya. Kalau jatuh di tanah yang keras, dia tidak akan bisa bertumbuh. Jatuh di tanah yang berbatu-batu tidak akan bisa berbuah, ya. Saudaraku, jatuh di pinggir jalan, benih itu akan dimakan oleh burung-burung di udara dan habis hilang. Tapi kalau engkau menabur di tanah yang subur, tempat yang tepat, yang engkau ada hari ini, maka engkau akan lihat kelimpahan itu dahsyat sekali, ya. Wow, saudaraku, kita doakan Ibu Maibel bersama Bu Yeti, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemarin kita dengarkan kesaksian-kesaksian yang ada ini. Wow, saya percaya bahwa ini Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan sedang membukakan, ya, pintu-pintu sorga untuk memberkati anak-anak Tuhan yang punya komitmen dengan Tuhan, gak main-main, saudaraku. Sungguh-sungguh Tuhan gak eman-eman memberkati mereka, ya. Amin. Mari kita lihat, saudara. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku. Dia tahu bahwa pemberiannya itu diadakan. Kapan diadakan? Saat hamba Tuhan, pemimpin itu datang. Jadi kalau hamba Tuhan, pemimpin itu belum datang, jangan diadakan dulu. Tunggu sampai pemimpin hamba Tuhan itu datang baru diadakan, ya. Saudaraku, diadakan untuk apa, saudaraku? Pengumpulan uang itu, ya, untuk diberikan kepada orang kudus. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dalam menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini dia, saudaraku, kapan kita memberi? Soal dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi kalau engkau diberkati Tuhan, maka engkau sisihkan apa yang sudah engkau kumpulkan itu, kemudian engkau salurkan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Engkau bisa mempersembahkan setiap minggu. Dan saya percaya semakin engkau banyak memberi, semakin banyak engkau diberkati Tuhan, ya. Tuhan itu adil. Jadi orang yang menabur dia pasti menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tuhan adil, ya kan? Tapi kalau tidak menabur, tidak akan menuai, saudaraku. Nah, pastikan bahwa engkau belajar untuk sisihkan ini, saudaraku, ya. Jadi setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, saudaraku, Anda bisa sisihkan itu, ya, dan Anda salurkan. Dan saya percaya Tuhan pun tidak eman-eman memberkati saudara, ya. Gak mandek, saudaraku, gak ngadek, ya. Berkat itu terus dilancarkan Tuhan. Amin. Dan kita lihat hasil yang berikutnya, ya, yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana, saudaraku. Dia tahu bahwa pemberiannya sangat berguna, amin, ya, sangat berguna. Karena apa? Diberikan di tempat yang tepat. Kalau engkau memberikan di tempat yang tidak tepat, itu biasanya, Bapak Ibu,
Banyak orang kecewa. Kenapa? Karena pemberiannya itu tidak dihargai, ya. Pemberiannya itu mungkin tidak direspon dengan baik. Tapi kalau kau memberi di tempat yang tepat, yang membutuhkan, itu akan sangat dihargai. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, biasanya teman-teman yang mempersembahkan persembahan, saudara-saudaraku, dari gereja CLCC selalu memberikan ucapan terima kasih, ya, berupa kartu ucapan, ya, kepada teman-teman semua yang memberi itu. Sehingga pemberian itu benar-benar menyenangkan Tuhan, dan yang memberi juga merasa senang karena apa? Pemberiannya diterima dan dihargai, ya. Nah, seperti itu. Oke, ayatnya sudah diperdengarkan Pak Frans Angki. 1 Belum, Korintus 16 ayat 3. Pertama Korintus 16 ayat 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Amin. Amin, ya. Itu dia, luar biasa, saudaraku. Jadi orang-orang yang benar-benar dianggap layak, ya, dengan surat itu, saudaraku, sebagai petunjuk untuk menyampaikan pemberian dari jemaat-jemaat yang telah mengumpulkan uang itu, telah menyisihkan, lalu kemudian disampaikan kepada orang-orang kudus. Di mana, saudaraku? Di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah, ada tempat umat Tuhan berkumpul, ya. Nah, sama seperti kita di ibadah Zoom ini, tempat kita berkumpul. Setiap hari kita dengar firman, Bapak Ibu sekalian, ya. Sama Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, kita pergi makan di restoran A, ya kan? Nah, kita pasti setelah makan kan kita bayar di situ. Atau mungkin kita sudah bayar dulu sebelum kita makan, ya. Tadi kami pulang dari Surabaya pelayanan, sebelum ibadah Zoom kami makan dulu, ya. Tadi saya lihat sebelum kami makan itu sudah dibayar di kasir dulu, baru kita makan, ya. Gak mungkin kita makan di restoran A, kita bayar di restoran B, kan gak mungkin, ya. Jadi di mana kita diberi makanan, nah kita bayar di situ. Sama Bapak Ibu sekalian, engkau diberi makan oleh Tuhan, firman Tuhan setiap hari untuk memberi makanan rohani bagi rohmu, bagi jiwamu. Nah, di situ, saudaraku, apa salahnya, saudaraku, ya? Apa salahnya saudara-saudara juga memberkati pekerjaan Tuhan di CLCC? Dan saya percaya ketika kita lakukan ini dengan segenap hati, wow, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat keuangan semakin dilimpahkan dalam hidup kita semua, ya. Tuhan berkati kita semua, dan kita akan berdoa dulu, ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan berdoa dulu, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Di sana ada Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Silakan Bapak Romli Halomuan Lubis. Terima kasih Pastor John. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman kebenaran ya Tuhan yang dibawakan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan. Kiranya dengan firman kebenaran ini ya Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan selalu memberi ya Tuhan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, agar kami selalu mengingat apa yang telah Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sangat indah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pastor John Sabunan yang selalu makin lama semakin dahsyat yang pakai. Begitu juga kami yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau sediakan kami ya Tuhan, agar hati kami selalu terbuka ya Tuhan. Amin. Selalu setia untuk mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang sangat indah yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli. Sama-sama Pastor John, terima kasih. Ya, gimana keluarganya, sehat-sehat semuanya? John, sehat semua. Oke, kami doakan ya biar lancar. John, ya? Gimana Pak? Bisa kesaksian nanti Pastor John. Oke, ya silakan. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Shalom. Ya, shalom. Belum. Ini melanjutkan pada saat retreat, pada saat kesaksian itu Pastor John. Ya, gimana? Masih berkelanjutan, puji Tuhan. Untuk kesaksian kami, memang benar-benar setelah kami mengikuti semua ibadah, terus sudah mengikuti rutin kembali, puji Tuhan Pastor John, yang 2 tahun yang saya tinggalkan itu, ibadah
dikembalikan lagi semua Pastor John. Amin, amin. Ya, jadi untuk biasanya selama 2 tahun itu saya mencari suatu karyawan kolektor itu memang susah sekali Pastor John. Ya, terus terang susah ya teman-teman semua ya, jemaat CLCC ya. Tetapi setelah mengikuti ibadah kembali semua, aku ulangi lagi semua ibadah saya seperti dulu. Tahu-taunya 1 orang datang, 2 orang datang. Ini sudah langsung 15 orang datang. Ya saudara-saudara, dahsyat memang Tuhan ya kalau memang kita benar-benar setia kepada Tuhan. 15 orang, kemarin itu baru 2 orang lagi masuk lagi di kantor kami. Terus terang pada saat 2 tahun itu bingung, kemana nyari karyawan, nyari ke sana, nyari ke sini, nggak pernah ketemu. Ya sudahlah, akhirnya punya pendirian benar-benar, sudahlah kita jalani ibadah sungguh-sungguh kembali, Tuhan akan memberi. Puji Tuhan semuanya sudah lancar kembali Pastor John untuk pekerjaan kami ini. Dan kemarin pun hasil yang habis retreat itu di bulan kemarin itu kita dahsyat Pastor John ya, nutup juga puji Tuhan bisa mencapai dengan baik untuk pencapaian target Surabaya kami Pastor John. Itu aja saudara-saudara, dahsyat, jangan lupa ya saudara-saudara tetap setia di CLCC ya. Jangan tinggalkan CLCC. Pasti akan mujizat-mujizat itu pasti ada untuk kita semua. Amin. Makasih Pak. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian Bapak Lubis dan teman-teman semua yang tadi sebelum kebaktian dimulai kita dengarkan kesaksian mereka, dahsyat ya, luar biasa. Oke, Tuhan berkati Pak Romli. Halo Muan Lubis. Sama-sama Pak John. Salam buat Ibu ya dan anak-anak. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Lubis atas kesaksiannya, kesaksian yang luar biasa untuk motivasi kita semua jemaat di SLCC. Semangat, semangat, harus tetap besar SLCC. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya sesudah firman. Terima kasih Bapak Lubis. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Andriani ya yang membawakan doa sebelum firman tadi. Ibu Lydia Eka. Oh, Ibu Lydia Eka. Maaf Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya sekarang kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim. Kami persilakan waktu dan kesempatan. Ya, Bu Tasya Esti, terima kasih waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom Pastor John semuanya. Selamat malam. Shalom. Saya akan membawakan doa prophetik bagi bangsa dan negara yang diakhiri dengan I receive. Yes. Amin. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada Yes. otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Yes. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. Oh, maaf. Ya. Oh, sorry. Ya. Ya, silakan. Ya. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes, Lord. pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes, Lord. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Amin. Terima kasih Pak Pastor John, sama-sama. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim sudah menaikkan doa profetik. Tuhan aminkan ya semuanya doa kita. Kita persilakan Ibu Andri Marantika untuk menaikkan pengumuman. Menyampaikan pengumuman. Persilakan Ibu Andri. Terima kasih waktunya, kesempatan Bu Esti yang diberikan kepada saya. Mari Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC pada malam hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin.
Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua. Tanggal 13 bulan Agustus 2024, Bapak Wongtier Surabaya. Tanggal 14/08/2024, Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 19/08/2024, Nathaniel Alvaro. Tanggal 28 Agustus 2015. 23/08/2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26/08/2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura Papua. Tanggal 26/08/2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 28/08/2024, Alvaro, putranya Ibu, Cucunya Bu Yeti. Tanggal 30/08/2024, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God. Tuhan kasih kekuatannya bagi Bu Andri untuk berdinas malam ini ya. Luar biasa. Jadi tadi pagi ikut kami pelayanan. Ini memang kita doakan supaya Tuhan kasih dia waktu istirahat yang baik. Oke, Tuhan berkati Bu Andri, semangat ya. Oke, mungkin sebelum kembali kepada host kita Ibu Anastasia Pujiastuti ST, Pak Yohanes ya bersama Ibu Ingrid. Ini mungkin mereka mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Karena beberapa waktu kita tidak ketemu ya, dan yang lalu kita ketemu kesaksian Ibu Ingrid ya, dia bersaksi di dalam acara retreat itu dia mengalami kuasa Tuhan ya, kesembuhan ya. Oh, puji Tuhan. Oke, shalom. Ya, shalom Mbak John. Sama dengan Ibu Ingrid. Mau silakan. Iya. Ya. Oke. Ya, next saja Pak John. Apa mau nyanyi satu pujian bagi Tuhan? Oh, enggak, next saja Pak. Oke, next lagi saja, pada ya. itu Pak, lagi pada batuk, suaranya lagi serak-serak ini loh suaranya. Oh, oke. Ya, gimana kabar kalian, sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Kerjaan lancar semua ya? Amin. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Oke. Tadi kesaksian, ya, amin. Tadi kesaksian Pak Lubis mengingatkan kita semua ya. Beliau bersaksi di acara retreat. Pada waktu 2 tahun dia vakum, gak setia, dan akhirnya dia mengalami keadaan-keadaan yang sangat-sangat membuat dia sepertinya sudah memang mengalami defisit, tapi dengan ajaran dia mulai komitmen, mulai setia lagi, mulai bangkit lagi ya, Tuhan pulihkan. Seperti yang kemarin saya sampaikan di retreat ya, Tuhan mau kita bangkit ya, dan rupanya Cifung ingat itu khotbahnya, bangkit dari segala ketakutan, keterpurukan ya, karena terang Tuhan terbit atas kita semua. Oke, Tuhan berkati semuanya, dan kembali kepada Ibu Esti Anastasia Pujiastuti ST.
Ya, terima kasih buat Bu Andri yang sudah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Bapak Frans Angki yang sudah membacakan firman Tuhan. Yesus memberkati juga Cik Fung sudah kesaksian tadi ya. Terima kasih Cik Fung atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga Bapak, Ibu, semua yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Pak Lubis, Pak Yohanes, Ibu Eka, Ibu Indriani, Ibu Ongkyo Kim, Ibu Fang Fang Lai, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah ikut ibadah pada hari ini. Ibu Sinta, Ibu yang sangat luar biasa yang mendampingi Bapak yang setia, yang selalu mendukung kita semua. Terutama Bapak John Sarbunan MA, yang sangat luar biasa, yang selalu memotivasi kami. Tidak ada capek-capeknya pagi siang malam beribadah, memimpin kami. Terima kasih Bapak John. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan, berkat yang melimpah. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk Bapak John untuk menutup acara ibadat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ibu Anastasia Pujiastuti Esti yang telah melayani sebagai host ya, memimpin ibadah kita malam ini dengan luar biasa. Dan saya berdoa supaya Tuhan bangkitkan semua menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Mari Bapak Ibu semua yang percaya malam hari ini, siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan aku berkata kepadamu sekarang, terimalah aliran kuasa Allah mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Be healed now. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang oleh bilur Yesus. Segala penyakit dan kelemahan dicabut dengan akar-akarnya dalam nama Yesus. Yesus katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga dicabut dengan akar-akarnya. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, yang sakit-sakit yang menahun, sakit-sakit yang kronis dicabut akar-akarnya. Tidak akan ada lagi penyakit yang bercokol dalam tubuhmu. Tidak akan ada lagi segala penderitaan karena sakit penyakit. Sudah berakhir, sudah selesai di dalam nama Yesus. Malam ini adalah malam pembebasan. Engkau merdeka, engkau lepas, engkau pulih dalam nama Yesus dari segala penyakit dan kelemahanmu di dalam nama Yesus. Imanmu berkata bahwa oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Terimalah Ibu Fang Fang Lai, terimalah Ibu Ongkyo Kim, terimalah Pak Frans Angki, terimalah Ibu Anastasia Pujiastuti Esti, terimalah Ibu Weli Ukubun, terimalah Cifung bersama Pak Daska dalam nama Yesus. Terimalah Ibu Lydia Eka, terimalah Pak Lubis dalam nama Yesus. Putrimu Karen juga pulih sehingga bicara lancar. Cucunya Ibu Tuan Weli juga untuk Arsenio bicara lancar, juga cucu Ibu Nini Erawati, anak Dev Samuel juga bicara lancar dalam nama Yesus. Ibu Indriani, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu untuk cucumu di dalam nama Yesus. Anak dari Riki sembuh dalam nama Yesus. Ibu Andriana, engkau sembuh juga dalam nama Yesus. Ibu Marta, Ibu Puspita, Pak Sianto Liminto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Your miracle, kami doakan Alin dan Albert, Tuhan pulihkan kesehatanmu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau sehat. Tuhan juga sembuhkan papanya Alin. Terima kasih Tuhan, kami lihat perkembangan, kami mendengar kabar baik bahwa kemajuan demi kemajuan sudah Tuhan berikan baginya dalam nama Yesus. Johan Sidi James, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua diberkati. Malam ini tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat, semuanya sembuh, semuanya pulih, semuanya kuat, semuanya menang. Akan terjadi terobosan-terobosan dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Diberkatilah studi anak mantu cucumu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkati bisnis karir keuangan mereka. Tidak ada pintu yang tertutup, semuanya dibukakan malam ini. Tidak ada jalan yang buntu, semua dibukakan malam ini. Karena Tuhan sendiri berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Di dalam nama Yesus, aku akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, dan bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam nama Yesus. Karena di atas kepalamu nama Tuhan sedang diserukan malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat
membuat engkau berbeda. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun, membuat engkau kuat dan tidak akan lemah. Tuhan membuat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Engkau akan mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus, engkau selalu menjadi yang terdepan, bukan yang terkebelakang. Di dalam nama Yesus. Dan mereka akan melihat, mengerti, dan memahami bahwa sungguh tangan Tuhan yang membuat semuanya itu dalam kehidupanmu, supaya engkau bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus, aku berkati engkau semua pada malam ini. Pada waktu engkau tidur pun, Tuhan sudah perintahkan malaikatnya untuk membawa berkat dalam kehidupanmu. Dan pada waktu engkau bangun besok pagi pun, engkau siap menyambut berkat, anugerah, mujizat, kemenangan, pertolongan Tuhan disediakan bagimu di besok pagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Malam sudah menjadi bagian kami, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, siapa yang cucunya sakit, sembuh dalam nama Yesus. Yang anaknya, menantunya, mertuanya sakit, papanya, mamanya sakit, di dalam nama Yesus, imani malam ini, sembuh dalam nama Yesus. Yang adik, kakaknya, oh Tuhan, saudara sekandung, sepupu, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan untuk Tuhan adik Pak Frans Angki yang mencalonkan diri untuk menjadi bupati di MBD. Tuhan sertai, Tuhan buat dia berhasil beruntung. Kami doakan Pak Benjamin Thomas, jadilah kehendak-Mu. Kami percaya peninggian datang dari Tuhan. Makasih juga untuk Tuhan pekerjaan Pak Frans Angki untuk mempertemukan antara buyer dan oh Tuhan Yesus juga untuk ya Tuhan owner, sehingga mereka terjadi kesepakatan untuk pekerjaan-pekerjaan bisnis yang lain. Tuhan sertai semua anak-anak-Mu. Kami doakan Pak Wahyu Kubun, Bu Sinta, supaya proyek-proyek mereka garap, oh Tuhan, bisa cepat terbayarkan dari pihak pemerintah, dalam hal ini PLN, di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi bagian mereka, oh Tuhan, kembalikan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami doakan pekerjaan bisnis Alin dan Albert, Tuhan berkati. Semua yang hadir malam ini, Pak Romli, Halomuan Lubis juga Tuhan berkati pekerjaan bisnismu. Untuk Pak Yohanes dan Ibu Ingrid, Tuhan juga berkati pekerjaan bisnismu. Semua yang hadir malam ini, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Indriani dengan semua anak mantu, Tuhan berkati pekerjaan bisnisnya. Ibu Lydia Eka, Tuhan berkati semua pekerjaan bisnisnya. Ibu Anastasia juga membuka salon, Tuhan berkati pekerjaan bisnisnya. Cifung, Tuhan berkati Pak Daska membuka pekerjaan bisnisnya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Toko yang dibuka oleh Cifung di Pasar Turi, Ko Anto juga di Pasar Turi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang rugi, semuanya untung dalam nama Yesus. Semuanya hoki, semua mengalami cuan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan menyuruh orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan, orang-orang berdosa, akan ditugaskan Tuhan untuk memberkati engkau pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, karena mereka melihat bahwa sungguh nama Tuhan telah diserukan di atas hidupmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk anak dari Bu Andriani, kami berdoa untuk Bu Andri, Tuhan untuk anaknya Sinka, dia akan ditempatkan di satu perusahaan dan kami percaya di perusahaan ini kami akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan dia promosi-promosi yang terbaik sehingga dia akhirnya bisa mengalami sentuhan kasih Tuhan di situ. Doakan terus Bu Andri, anakmu Tuhan akan pakai dia menjadi berkat kesaksian. Karena lewat imanmu, engkau akan melihat semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Jangan takut, Tuhan sudah dengar doamu ya. Malam ini siapa yang suaminya belum diselamatkan, akan diselamatkan. Yang istrinya belum diselamatkan, diselamatkan. Menantu mertua yang belum diselamatkan, mereka semua diselamatkan. Yang papanya, mamanya belum diselamatkan, semuanya diselamatkan ya. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, kesehatanmu. Diberkati keuanganmu, ekonomimu, pelayananmu, semua diberkati Tuhan. Tuhan juga akan memberkati Bu Ong dan Nathan, dan juga Indah, dan juga Iwan. Tuhan berkati mereka. Tuhan buat mereka berkembang. Tuhan membuat mereka mengalami peningkatan. Tuhan akan membuat mereka mengalami terobosan-terobosan. Dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah melihat hatimu Bu Ong. Kau setia dengan Tuhan dalam doa-doamu, tidak akan pernah sia-sia. Akan ada keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Terima Bapak Ibu, bukan cuma Bu Ong, tapi semua kita yang hadir malam ini. Semua yang hadir malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan. Yang datang dengan iman, pulang bawa pertolongan. Yang datang dengan iman, pulang bawa kemenangan. Yang datang dengan iman, pulang bawa kemuliaan daripada Tuhan. Terimalah berkat ini. Haleluya. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ya, selamat malam ya.
atas Amin, doanya. amin. Sama-sama. Andri. Ya, Bu Weli terberkati. Pelayanannya tiap Bertugas hari. Riki mancing, Pak. Ibu. Oh ya, ya. Bangki. Pak, Bu Andri. dapat ikan besar, Pak. Mantap, mantap. Iki Si Andri. Mana Rikinya? Kita Wah, keren ya. 1 meter nih, Pak. Wow, Siap, dahsyat. dong. Sip, mantap ya. Hebat. Besar Rizky. sedangnya. ikan Petrus. Pak Yanto ya. Ikannya Petrus lari ke. Tadi Pak John katanya, Riki dapat Ya. ikan. Ikannya Petrus lari ke kapal ini. Besar Pak John. Terima atas Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya. Ya, Tuhan berkati teman-teman semuanya. Ya, Bang Lai, Ko Anto, Bu Puspita, Tuhan berkati ya. Nah, Bu Meli, Tuhan berkati. Bu On, terima kasih ya. Melewati ya Pak Angki. Bu Anastasia, Tuhan berkati ya. Ya, semuanya. Berkati semuanya ya. Bu Lidiaka. Amin. Ya. Semangat ya Pak Fransangki. Salam ya buat Pak Benjamin, buat semuanya. Oke. Salam buat istri ya dan anak-anak. God Ya, bless dan you. Pak John. Ya, gimana? Benjiani. Oh, Ya, IKN. Bu On. Memberkati Bang Pang. Ya. Ya, Tuhan dan berkati Cik Bang Dari Pang ya Yanto. semuanya. dari Cinyo, Bu Indriani Oh, ya. dicari Cinyo ya. Yanto. Ya, Bapak Anggi. Ya tadi sudah Ya. tak telepon Cinyo ya Oke, Nganjuk. sip, Ya, dan mantap. berkati. Ya, Oke. Ya, selamat malam Ya, Bu semuanya. On. Selamat Ya, beristirahat ya. Ya, God Ya, bless you dan all. Bye bye. Bye-bye, Bu Pang Pang Le. Ya, Bu Bang Bang Lai semangat ya. Semangat. Ya. Ya, Ya, Bu Puspita. Amin. Bu Puspita, selamat beristirahat Bu Ya, Puspita dan ya. berkati. Oke. Bye. Bye.